Alhamdulillahi, segala puji adalah milik Allah. Bada'a bil basmalati summa bil hamdalati. Imam Abi Syuja memulai kitabnya dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah. Jadi bismillah dulu baru alhamdulillah. Sebabnya adalah iqtidaan bil kitabil azizi, sebab mengikuti Al-Qur'an. Al-Kitabul Aziz artinya adalah kitab yang agung. Wa amalan bi khabari kullu amrin zibalin, dan sebab mengamalkan hadis seluruh perkara yang zibalin memiliki bal. Apa itu bal? Ai halin yuhtammu bihi, kondisi sesuatu yang dipentingkan. Maksudnya adalah dipentingkan secara syariat, bukan merupakan hal yang makruh atau hal yang haram, minimal hal yang mubah atau sunnah, apalagi wajib. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Seluruh perkara yang dipentingkan oleh syariat, yang perkara tersebut tidak dimulai di dalam perkara tersebut dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, fahuwa aqta'u, maka perkara tersebut terputus. Apa yang dimaksud dengan terputus? Ai naqisun ghairu tamin. Maksudnya adalah perkara tersebut cacat, tidak sempurna. Fayakunu, maka perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, perkara yang dipentingkan oleh syariat, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut menjadi perkara yang sedikit keberkahannya, qalilal barakati. Wa fi riwayatin rawaha Abu Dawud, dan pada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bilhamdillahi. Jadi la yubda'u fihi bihamdillahi. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta'u. Begitu. Lalu artinya kan terdapat dua hadis yang redaksinya itu berbeda. Yang satu meminta untuk perkara yang dipentingkan oleh syariat untuk dimulai dengan bismillah, yang satu dengan alhamdulillah. Lalu bagaimana? Nah, di sini ada penjelasannya. Wa jama'al musannifu rahimahullahu ta'ala ka ghairihi bainal ibtida'aini. Dan sang musannif yaitu Imam Abi Syuja, semoga Allah merahmati beliau, dia mengumpulkan sebagaimana ulama selain beliau, dia mengumpulkan antara dua pembuka, dua permulaan, yaitu bismillah dan alhamdulillah. Amalan biriwayataini, karena mengamalkan atau sebagai bentuk pengamalan pada dua riwayat tersebut, yang bismillah dan alhamdulillah. Wa isyaratan, dan sebagai isyarat, sebagai pemberian informasi, ila annahu la ta'arudu bainahuma, bahwasanya tidak ada pertentangan di antara dua riwayat tersebut. Izil ibtida'u haqiqiyun bitalikin, dalam satu teks disebutkan haqiqiyun wa idhafiyun. Fal haqiqiyu hasala bil basmalati wal idhafiyu bil hamdalati. Jika sebuah permulaan itu merupakan hakiki secara mutlak, artinya baik ada yang idhafi maupun tidak. Kalau dalam teks yang lain, jika sebuah permulaan itu ada yang hakiki dan ada yang idhafi, begitu kalau di teks yang lain. Fal hakiki wa hasala bil basmalati, maka permulaan yang hakiki, permulaan yang sebenarnya, yang benar-benar menjadi permulaan, dapat dihasilkan, artinya didapatkan dengan basmalah. Wal idhafi, kalau yang idhafi ini dia suatu permulaan yang bergantung dengan yang hakiki, bil hamdalati, didapatkannya dengan hamdalah. Jadi seperti angka 1. Angka 1 itu
ibtida hakiki misalkan. Kalau angka 2 atau 3 atau 4, dia bisa juga disebut sebagai permulaan. Tetapi ketika tidak memandang 2 dan 1. Kalau angka 3 pengen dijadikan permulaan misalkan. Nah, 3 ini atau angka 4 jika tidak memandang angka 3, 2 dan 1 itu disebut sebagai ibtida, yaitu permulaan yang idhofi. Begitu. Au annal ibtida'a laysa haqiqiyan bal amrun urfiyun. Atau jika sebuah permulaan itu bukan terbagi sebagai hakiki dan idhofi. Atau sesungguhnya permulaan itu bukan hakiki, bal amrun urfiyun, akan tetapi dia adalah perkara yang urfi. Jadi anggapannya bagaimana sebuah kebiasaan di masyarakat yang menganggap permulaan itu bagaimana, disebut sebagai permulaan itu bagaimana. Nah, itu suatu yang urfi. Yamtadu minal akhzi fit ta'lifi ila syuru'i fil maqsudi. Yang mana sebuah permulaan itu dia memanjang, dia membentang dari mengambil niat, dari berniat untuk mengarang sampai melaksanakan pada realisasinya fil maksudi, pada mengarangnya, pada targetnya. Ya, maksudnya dari berniat untuk mengarang sampai mengarang selesai seluruh khutbah sampai masuk ke pembahasan fikih. Nah, sebelum pembahasan fikih itu disebut ibtida. Membentang dari itu. Intinya dari sebelum pembahasan fikih kalau pengen mengarang kitab fikih. Fal kutubul musannafatu mabda'uha al-khutbatu bitamamiha. Maka kitab-kitab yang dikarang itu permulaannya adalah pembukaan kitab secara keseluruhan. Jadi begitu. Walhamdu lafziyu lughatan, dan alhamdu yang berbentuk lafaz secara bahasa, as-sana'u bil lisani alal jamil al-ikhtiyari, sebuah pujian dengan lisan atas suatu keindahan yang ikhtiar. Jadi ada ikhtiyari, ada ittirari. Kalau ikhtiyari dia suatu keindahannya itu bukan memang dari asalnya udah indah, bukan. Kalau ittirari baru dia memang dari asalnya sudah indah. Seperti yang ittirari itu keindahan berlian. Ya, berlian memang dari awalnya sudah indah. Maka dia bukan suatu yang ikhtiyari. Tapi sesuatu yang ikhtiyari itu suatu keindahan yang memang ada upaya di dalam membuat keindahan tersebut. Hala jihatit ta'zimi, bermaksud untuk mengagungkan. Sawa'un ta'allaka bil fadaili, baik hal tersebut, pujian tersebut berkaitan dengan fadail. Wahyan ni'amul qasiratu, fadail itu adalah nikmat-nikmat yang qasirah, yang terbatas. Maksudnya nikmatnya itu tidak berdampak kepada selainnya. Ambil fawadili, wahyan ni'amul muta'addiyatu. Atau pujian tersebut berkaitan dengan fawadil. Fawadil itu adalah nikmat-nikmat yang muta'addi, yang dia memberikan efek kepada selainnya. Dia suatu kenikmatan, tapi kenikmatan ini memberikan efek juga kepada selainnya. Itu disebut fawadil. Fadakhala fi sana'il hamdu wa ghairuhu. Maka di dalam pernyataan asana, kalau cuma asana aja tanpa melihat bilisan alal jamilil ikhtiyari, ala jihati ta'zimi, pernyataan tersebut memasukkan
alhamdu wa ghairuhu, hamad dan selainnya. Maka alhamad dan selainnya masuk di dalam definisi asana jika tidak melihat runtutan kata yang lain. Bil lisan dan seterusnya. Wa kharaja bil lisani asana bi ghairihi, dan keluar dengan pernyataan, pendefinisian perkataan bil lisan, pujian dengan lisan. Apa yang keluar? Asana bi ghairihi, pujian dengan selain lisan. Kalhamdin nafsiyyi, seperti pujian yang ada di dalam jiwa, pujian yang menggunakan hati. Wabil jamili asana bil lisani ala ghairil jamili, dan pada pernyataan bil jamil itu mengeluarkan pujian yang dengan lisan atas sesuatu yang tidak indah. Tadi kan disebutkan asana bil lisan alal jamilil ikhtiyari. Halal jamil dulu. Halal jamil. Maka kalau pujian yang bukan terhadap suatu keindahan kepada sesuatu yang tidak indah, itu keluar dari definisi alhamdu. Lalu jika kita muncul pertanyaan, bukankah suatu pujian itu pasti kepada keindahan? Kalau bukan kepada keindahan itu artinya bukan memuji. Maka disebutkan di sini in kulna bi ra'yi ibni Abdissalam. Jika kita mengikuti pendapat, jika kita berpendapat dengan pandangannya Imam Ibn Abdissalam. Inna sana'a haqiqatun fil khairi wa syarri. Sesungguhnya pujian itu hakikatnya inna sana'a haqiqatan, ya harusnya. Inna sana'a haqiqatan fil khairi wa syarri. Sesungguhnya suatu pujian itu secara hakikat itu untuk suatu yang baik dan buruk. Jadi bisa jamil, jamilkan khair, itu jamilkan baik, indah, dan juga khairul jamil begitu. Wa in qulna bi ra'yil jumhuri, dan jika kita berpendapat dengan pandangan mayoritas ulama, wa wazahiru, dan ini adalah pendapat yang zahir, innahu haqiqatan fil khairi faqat. Sesungguhnya pujian secara hakikatnya itu hanya terdapat pada sesuatu yang baik saja. Fa faidatu zalika tahqiqul mahiyati aw daf'u tawahumi iradatil jam'i bainal haqiqati wal majazi hinda man yajuzuhu atau inda man yujawizuhu. Adapun faedah atau maka faedah hal tersebut adalah merealisasikan suatu esensi sesuatu, atau menolak, mencegah adanya prasangka, adanya keinginan, adanya kehendak untuk menggabungkan antara yang hakikat dan majas pada pendefinisian tersebut. Hinda man yajuzu, bagi ulama yang memperbolehkan menggabungkan hakikat dan majas pada suatu kalimat, pada suatu kata.